biawak kali ya. Biawak kan butuh tempat yang gede tuh, makanya kalian itu biasanya kalian udah tahu mau melihara apa, kalian udah siapin dulu, dan jangan kebiasaan untuk membeli hewannya dulu, kandangnya belakangan. Nah itu dilarang, sangat dilarang guys. Halo guys, balik lagi sama gue Albert di Java Reptile. Jadi hari ini gue bakalan bahas hal-hal apa aja yang wajib kalian ketahui dalam merencanakan atau dalam memelihara reptil ini guys. Dan ini lumayan penting. Apa aja? Nah, langsung aja simak. Yang pertama adalah akses ke internet. Nah, ini penting kenapa? Karena kalau kalian mau pelihara hewan itu, akses ke internet itu sangat penting. Kalian itu harus cari care sheet-nya dulu. Harus cari dia itu biasanya kelakuannya kayak gimana, atau makan apa, dan sebagainya guys. Nomor 2 adalah tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kalian memelihara hewan ini adalah kalian memelihara makhluk hidup. Mereka punya nyawa, jadi kalian tuh harus punya tanggung jawab yang besar untuk memelihara hewan ini. Jangan sampai hewannya ditelantarin guys. Nah, itu nomor 2. Nomor 3 adalah kalian harus siapin juga kandang ya. Nah, di sini tuh kita banyak kandang guys. Kita di sini ada terrarium. Terus ada berbagai macam ukuran. Kita juga punya yang tera model kayak gini guys. Ini ukuran S-nya, ada yang M dan yang L juga. Nah, kita juga punya yang Vivaria Cage kayak gini nih guys. Kenapa kandang? Karena kandang itu penting juga karena kalian tuh harus memenuhi besarnya, luasnya, panjang, lebar, tinggi dari kebutuhan hewan itu. Kalau misalnya kalau kalian mungkin kalian mau pelihara biawak kali ya. Biawak kan butuh tempat yang gede tuh. Makanya kalian itu biasanya orang yang pelihara biawak itu punya kandang custom yang memang ukurannya gede banget guys. Nah, yang keempat itu kalian tuh harus punya yang namanya substrate atau alasnya itu yang sebenarnya perannya itu cukup penting ketika kalian memelihara banyak jenis hewan nih guys. Nah, seperti contoh kayak gini nih guys. Kita di sini di Java Reptile prefer itu untuk memelihara bearded dragon dan kura-kura sulcata itu biasanya dengan menggunakan karpet kayak gini nih guys. Kenapa? Karena kalau kita misalkan memakai kayak semacam kokohas atau kokopit gitu, itu kan mereka kan terlalu banyak disimpan kelembapan ya. Yang dimana itu untuk bearded dragon itu sebenarnya kurang bagus guys. Kenapa? Karena kelembapan yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan yellow fungus di bearded dragon. Jadi itulah kenapa substrate itu sangat penting ketika kalian itu memelihara hewan. Jadi kalian tuh harus tahu. Misalkan kalau kalian melihara yellow food itu kan butuh kelembapan yang lumayan tinggi sebenarnya. Jadi kalian tuh bisa mungkin pakai substrate kayak gini nih guys. Ini namanya forest floor. Nah, kalian bisa pakai yang model kayak gini. Terus kalian bisa campur juga dengan semacam kokohas kayak gini dan juga repti bark nih guys. Nah, ini bisa kalian combine jadi satu. Kenapa? Karena kalian bisa pakai ini karena ini tuh dia bisa nyimpan kelembapan yang cukup tinggi guys. Nah, nomor 5-nya adalah kalian itu harus memikirkan hewan ini perlu lampu atau enggak guys. Nah, jadi kalau kalian kayak piara crocodile skink. Nah, crocodile skink itu sebenarnya nggak perlu lampu guys. Nah, kayak gini nih. Crocodile skink itu kan karena dia hewannya nokturnal ya sebenarnya ya. Jadi nggak perlu lampu. Tapi kalau kita di sini itu kita tetap pakai UVB zoom gitu guys. Jadi walaupun mereka tuh nggak perlu lampu sebenarnya dan nggak perlu jemur, kita tetap kasih UVB zoom agar mereka itu ngebantu si pencernaan dan juga dapat kalsium tambahan dari si lampu UVB ini guys. Nah, di sini juga kita ada berbagai macam lampu nih. Tuh, kita ada dari yang ini Exotera, ini ada UVA-nya, ada UVB-nya, dan juga di sini kita nih ada banyak lampu ini guys, dari ada lampu dari Zoomed juga nih. Tuh, ada yang nano. Nih, ini tuh bisa kalian pakai nih kalau misalkan nih kalau kalian kayak piara Electric Day Gecko atau Madagascar Day Gecko yang sebenarnya mereka ukurannya cukup kecil, jadi perlu lampunya baskingnya itu nggak terlalu besar juga bisa. Nah, ada juga yang kayak gini nih guys, ini ceramic infrared. Ini adalah Zoomed ceramic infrared heat emitter. Jadi biasanya ini dipakai kalau misalkan kalian punya hewan-hewan yang mungkin punya penyakit nih yang butuh panas, yang lampu ini tuh bisa nembus sampai ke bawah kulit guys misalnya. Jadi ini semacam kayak kalau kita lagi akupuntur atau kita lagi ke sinse tuh. Nah, lampunya kurang lebih mirip kayak gini guys. Lalu yang selanjutnya yaitu yang ke-6 adalah pakan. Nah, pakan ini cukup penting juga guys. Kenapa? Karena kan kalian nggak mungkin, misalkan kalian piara sulcata gitu ya, kalian kasih makan dagingnya nggak mungkin kan. Jadi kalian tuh harus cari tahu juga pakannya sebenarnya apa aja yang boleh dan apa aja yang nggak boleh untuk hewan kalian. Kita kasih contoh ya, misalkan kalau kayak yellow food atau misalkan red food.
Sebenarnya mereka itu di alam bisa banget makan bangkai atau daging. Kenapa? Karena mereka itu tipe hewan atau kura-kura darat yang forest, yang dimana mereka itu sebenarnya punya kebutuhan akan protein hewani, tapi memang nggak besar. Dan biasanya dalam case-nya juga biasa tuh orang mungkin kasihnya cuma dalam sebulan sekali atau 2 minggu sekali, dan porsinya itu cukup kecil. Nah, kalau kita bandingkan dengan sulcata juga, sulcata itu sebenarnya nggak gitu perlu guys. Walaupun mereka bisa, tapi mereka itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak protein hewani. Dimana sebenarnya sama-sama kura-kura darat kan, tapi beda jauh pakannya. Nah, di sini juga kita punya berbagai macam pelet, guys. Nah, ini pelet ini juga bisa ngebantu kalian dalam mencari pakan untuk hewan-hewan kalian nih. Nah, kita di sini ada yang buat bearded dragon nih. Ada yang buat kura-kura forest macam redfoot, yellowfoot, cherryhead, dan kawan-kawannya. Nah, ini juga bisa nih, guys. Nah, ini yang tipe grassland atau tipe yang biasa makan rumput semacam kayak sulcata, aldabra. Nah, mereka ini bisa pakai yang kayak gini nih, guys. Nah, selain itu juga, kita juga punya yang buat pelet yang untuk kura-kura air nih, guys. Kita juga punya makanan untuk sugar glider nih, yang bentuk seperti kayak pelet gini, guys. Nah, ini dari Animal Co. Dan ini cukup bagus, guys, karena dia mengandung banyak banget vitamin dan omega yang sangat bagus untuk sugar glider dan penting untuk diet mereka. Nah, dan yang terakhir adalah yaitu hewannya, guys. Jadi, kalian udah siapin semuanya nih. Kalian udah tahu mau melihara apa, kalian udah siapin dulu, dan jangan kebiasaan untuk membeli hewannya dulu, kandangnya belakangan, karena itu salah besar. Kenapa? Karena kalian nanti bakal kelabakan, hewannya butuh apa aja, kalian bakal bingung, ternyata ntar tiba-tiba hewannya sakit, kalian harus keluar uang lebih, dan seterusnya. Nah, itu dilarang, sangat dilarang, guys. Jadi, kalau misalkan kalian udah siapin nih, kalian punya kandang segede ini misalkan ya, atau kalian punya ini, kandang kayak gini nih, atau vivarium kayak gini, dan kalian misalkan udah dekor nih, substrate-nya mungkin kalian pakai desert sand, terus kalian settingnya lampunya panas nih ya, berarti kan kalian memang udah pikiran untuk memelihara hewan yang panas. Nah, memelihara hewan panas itu sebenarnya ada banyak jenis, guys. Kayak kalau kalian mau pelihara bearded dragon itu bisa banget, atau kalian ketemu yang namanya cuddle sandfish, nah itu juga bisa banget, guys. Jadi tipe dari ekosistem kecil yang kalian buat di sini nih, sebenarnya itu bisa berguna untuk berbagai macam hewan, guys. Kalau misalkan kalau kalian kayak di dalam kita punya frog wall. Nah, kalau kayak frog wall ini kan sebenarnya sudah disetting untuk kodok-kodokan yang perlu kelembapan tinggi dan juga perlu suhu yang agak rendah juga, guys. Kalau kayak gini, kalian masukin bearded dragon kan nggak mungkin, guys. Nah, jadi kalau kalian kayak gini tuh settingannya tuh mungkin udah bisa bentuk kodok. Atau misalkan kalian memelihara hewan-hewan yang memang perlu kelembapan tinggi seperti crocodile skin juga bisa, guys. Atau kadal-kadal lainnya yang bisa cocok di lingkungan seperti kayak gini. Nah, jadi itu juga penting, guys, dalam pemeliharaan hewan. Jadi kalian nggak boleh asal-asalan gitu, guys. Nah, selanjutnya adalah hal yang sebenarnya kalian boleh pakai, boleh juga nggak pakai. Tapi mungkin saran gua untuk di sini, karena kita pelihara hewan di dalam iklim atau misalnya ekosistem yang kita buat sendiri, sebenarnya juga cukup membantu dalam kalian memelihara hewan nih, guys, yaitu adalah vitamin-vitamin dan juga obat-obatan. Nah, di sini kita punya repasi nih, guys. Ini kita ada kalsium, ada juga semacam ini superfit ini sebenarnya berguna banget nih untuk kalian yang piaranya biasanya amfibi, kodok, pacman, dart frog atau whales atau teman-teman lainnya. Ini superfit ini sangat berguna. Nah, kombonya adalah ini, guys, vitamin A+. Jadi reptil dan amfibi itu beda kebutuhannya. Kalau misalkan amfibi itu mereka tuh lebih butuh vitamin A, guys, dibandingkan dengan kalsium. Kenapa? Karena mereka memang kebutuhan utamanya adalah vitamin A. Nah, di sini juga kita punya berbagai macam pakan nih, guys. Nah, kalau kalian kayak melihara bearded dragon ya, atau misalkan butang sking, nah ini adalah semacam enrichment-nya, guys. Birthday buffet. Nah, ini tuh sebenarnya lumayan berguna untuk hewan-hewan kalian biar nggak bosan sih makanannya. Kita pernah buat kok di Instagram kita. Nah, ini adalah makanan crested gecko nih. Atau misalkan gargoyle gecko juga bisa pakai ini. Ada banyak jenis juga nih, ada yang klasik, terus ini ada yang mango super blend, terus yang ini tuh yang rasa banana, dan ini adalah grapes and fruit yang memang biasanya lebih general ya, lebih umum bisa dipakai untuk apa aja. Nah, di sini juga kayak ada nih berbagai macam. Nah, ini adalah bug burger nih, guys. Jadi bug burger itu sangat kepake nih untuk apa? Untuk woodlot serangga pakan kalian nih.
Jadi serangga pakan ini penuh dengan vitamin dan juga membantu si hewannya biar cepat gede juga guys. Dan juga kita punya ini guys. Jadi biasanya nih kalau hewan-hewan kalian kan di sini kan sebenarnya dokter hewan itu cukup banyak yang bisa nanganin reptil. Nah, gue di sini punya produk namanya Nutribug. Nah, ini ada probiotik guys. Jadi ini tuh yang membantu misalkan kalau kalian nih punya hewan yang habis dirawat, makannya biasa jadi susah dong, bisa jadi anggot-anggotan. Nah, ini tuh bisa membantu mereka dalam mengembalikan nafsu makannya guys. Ini ada Nutribug. Nah, ini bisa dipakai untuk reptil dan amphibian. Dan ini adalah probiotik guys. Gitu. Nah, ini lumayan kepake nih guys. Kalau misalkan hewan-hewan kalian ini habis sakit, habis dibawa ke dokter, atau enggak biasanya habis bertelur, itu bisa juga pakai ini guys. Nah, di sini juga kita punya berbagai macam obat-obatan dari lokal. Ada yang buat pilek, ada yang buat bladder stone, terus ada juga yang semacam multivitamin lainnya guys. Nah, di sini juga banyak lengkap sebenarnya di sini juga. Jadi, menurut gua itu adalah hal-hal yang wajib yang kalian harus punya guys dalam memelihara atau memikirkan nih, merencanakan dalam memelihara reptil guys. Nah, jadi videonya itu aja guys. Hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam memelihara reptil. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua nih. Kalau misalnya bermanfaat, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian hal-hal ini yang perlu diketahui. Kenapa? Karena biar teman-teman kalian itu yang langsung beli biasanya tanpa memikirkan punya kandang, biar melek guys. Melek semelek-meleknya. Jadi nomor satu itu bukan punya kandang, tapi nomor satu itu adalah punya akses internet guys. Jadi itu aja videonya. Bye.